Halo semuanya, Raffi Ahmad. Raditya Ahmad. Bukan ya? Bukan. Raffi, cepat aja nih. 5 wejangan untuk calon bapak. 5 ini pendek-pendek atau panjang-panjang? Bebas, mau panjang-panjang boleh. Calon bapak, yang pertama, kalau lu udah jadi bapak, maksudnya udah punya anak, pasti akan lebih terikat sama istri. Oh. Pasti. Maksudnya apa terikat dengan istri tuh? Kayak Lebih akan 2 kali lu kalau mikir macem-macem. kenapa? Coba dijelaskan. Maksudnya gimana tuh? Akan 2 kali lebih susahnya lu pulang malam atau menginap di tempat lain. Atau bohong-bohong sama dia. Pasti karena contoh gini, gue mau pulang malam. Tapi waktu anak gue masih kecil, waktu bayi. Iya. Waktu bayi nih, sekarang kan udah gede, jadi bisa pulang malam. Jadi gini, kalau masih bayi, pasti istri kita akan kebangun malam, kebangun subuh. Dan kita kalau sebagai suami nggak ada di sampingnya dia, pasti kita akan merasa bersalah sekali. Oke. Jadi kita akan pasti, jadi alertnya tuh akan 2 atau 3 kali lipat. Tapi memang saat kita menjadi calon bapak nih, saat anaknya udah lahir, itu kita bisa merasakan gimana kita merasakan apa ya, kita benar-benar menjadi laki-laki seutuhnya yang memang care sama istri dan anak. Jadi lu bisa nanti akan ngetes lu tuh sepeka apa gitu sama. Gue nggak peka sama sekali, bisa jadi peka ya? Pasti lu akan bisa jadi peka. Melihat istri kita kan, apalagi kalau lu nanti udah pas melahirkan anak lu di sampingnya dia melihat istri lu teriak, nangis, sakit. Wah, iya. Itu pasti akan. Oke, kan anak gue kan perempuan. Terus gue punya kekhawatiran dia akan dibohongin cowok-cowok sebagaimana dia dapat karma dari gue. Itu anak lo kan cowok. Iya. Lo malah berharap dia playboy nggak tapi? Harus. Kalau anak gue harus jadi playboy. Kenapa anak lo harus playboy? Harus gini, sebenarnya tuh gini. Saat kita jadi playboy dan mengenal banyak perempuan, saking banyaknya, saat kita bener-bener sama istri kita, kita udah tahu berbagai macam sifat dan kita bisa mendrive istri kita. Bener, kalau kita nggak punya banyak pengalaman, wah repot. Jadi mendingan si Rafathar, udah lu pacarin lu dari SD 6 punya pacar. SMP nggak apa-apa, jadi lu udah tahu semua. Jadi saat lu menghadapi istri lu nanti, lu nggak bakalan panik dan lu tahu apa yang harus laki-laki lakukan. Tapi minusnya, gua takut punya anak perempuan karena gua takut anak perempuan gua udah besar nanti ketemu sama laki-laki seperti gua. Gitu. Tapi poinnya adalah kalau lu udah nyobain segala macam roti, lu tidak, ketika lo berkomitmen sama satu roti, lo tidak akan penasaran rasa yang lain gitu. Gini, contoh toko roti, setiap tahun sekali ada rasa-rasa baru. Jadi nggak mungkin nggak bisa. Iya, laki-laki itu memang susah. Tapi gini lah, intinya gini lah. Boleh ditanya lah sama Nagita lah. Iya. Bagaimana Raffi Ahmad men-treat Nagita sehingga Nagita menjadi istri yang tawakal. Tawakal tuh maksudnya menerima. Atau apa gini, tuh? Kayak ikhlas. Gini, penerimaan seorang istri itu bukan tergantung istrinya, tapi tergantung gimana suaminya. Gini, jadi saya Nagita, sifatnya segini keras. Tapi kan saat gue sebagai suami, gue sama Nagita jujur aja. Yang banyak melakukan kesalahan gue mah jujur. Tapi yang banyak memaafkan gue, Nagita. Oh iya kan jelas dong. Iya dong, kok ada papinya. Enggak, tapi gini. Kalau gue sih sama Nagita, gue udah gak pernah jaim sama dia. Gue begini gitu. Jadi ya gue mencoba untuk jadi diri sendiri aja. Oke, intinya adalah penerimaan kan. Pernikahan itu soal lo nerima apa tidak kekurangan pasangan lo. Apalagi kalau kita udah punya anak, pasti mau nggak mau istri terima. Biasanya. Makanya karena udah ada anak. Apalagi kalau anak lu banyak, wah istri mau nggak mau diterima aja. Karena banyak yang ribet ya nanti ya. Iya. Oke, wejangan berikutnya dari seorang ayah kepada calon ayah. Wejangan gua saat anak lu udah lahir, pasti lu akan sangat mencintai istri lu lebih dari hari ini sekarang. Oke.
Ini ada hubungannya dengan lo kan nemenin Gigi ya pas dia lahiran kan? Ya, enggak. Ya sebenarnya menemani atau tidak pasti tidak akan merubah rasa lebih cintanya kita sama istri kita dibanding misalnya hari ini nih. Hari ini kan anak lo belum lahir. Saat anak lo lahir, pasti on fire. Cinta-cintanya sama istri. Cinta-cintanya sama istri karena ada anak. Cinta-cintanya sama anak karena ada istri, gitu loh. Okay. Jadi pasti lu akan di situ lu. Cinta lu sama istri gua. Waduh, karena ini ada baby. Cinta sama baby. Duh, karena ada kamu sayang. Tapi hati-hati. Yang namanya api yang berkorbar gitu. Kalau suatu saat apinya pun bisa meredup lagi. Tergantung kitanya bisa. Itulah, tapi gue kasih tahu sama lu, saat anak lahir, apalagi anak pertama, lu pasti akan, istri yang mana lu. Tapi yang namanya api bisa kecil juga. Tergantung lu gimana cara bakarnya lagi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ketika apinya mengecil, gimana cara bakarnya? Tergantung. Lu bisa bakar tempat lain. Bercanda maksudnya gue. Ya tergantung lah itu. Tapi kalau gue sih percaya yang namanya rumah tangga tuh pasti ada problem. Gue berumah tangga berarti gue akan siap menghadapi masalah. Karena berumah tangga itu kita akan bermasalah. Tidak mungkin tidak bermasalah. Mendingan berantem tiap hari tadi kata lo. Iya, kalau menurut gue mendingan berantem setiap hari. Kan berantem tiap hari jadi nggak enak dong. Enggak, tapi bukan berantem yang lo gini, enggak. Gue selama sama Nagita, yang mau gue lakuin aja. Entah itu salah atau benar di mata dia yang menilai. Itu, tapi jadi gue keluarin aja. Jadi gue keluarin semuanya gitu. Karena kalau gue berpikir orang yang bisa menerima segala kejelekan kita, ya dia adalah jodoh terbaik gitu. Bisa aja Nagita kalau memang dia nggak kuat-kuat sama gue dari kemarin, kan udah ceraiin gue. Tapi tergantung kita sih, kuncinya tuh di laki-laki sebenarnya. Sebrengsek-brengseknya laki-laki, sebejat-bejatnya laki-laki. Tapi kalau laki-laki itu bisa men-treat seorang istrinya, gimana cara menjelaskannya, gimana cara kita berbicara, kasih tahu. Istri yang soleh pasti akan ikut sama suami. Gitu, menurut gue. Mungkin gue salah. Poin yang gue tangkap dari lo mencoba untuk jujur di pernikahan lo kan? Maksudnya lo... Gue jujur, apapun. Iya, apa adanya kan? Meskipun awalnya bohong. Gue dulu gini, kalau gue dulu waktu gue pacaran, gue udah bilang A sampai mati meskipun gue bohong nih. Vi, lu semalam dugem nggak? Tuh nggak? Gue udah bilang A, enggak, padahal gue iya. Sampai mati gue akan bilang enggak. Itu. Nah, saat gue pernikahan gue pernah menerapkan itu. Awal-awal, enggak padahal gue iya. Tapi gue saat gue mencoba, gue pengen coba rubah nih. Gue pengen tahu jujur istri gue. Kalau gue ngomong yang paling sakit yang dia rasain, apa yang dia lakukan sama kita? Itu. Dan ternyata hasilnya menerima. Lebih banyak menerima. Tapi menerima bukan gue berarti kurang ajar atau semena-mena ya. Iya. Contohnya sama istri sama ibu tuh harus sama. Ibu kita, mau kita seanjing-anjingnya kita, ibu kita pasti akan maafin meskipun ada hukumannya meskipun hari ini. Sama halnya dengan istri. Itu kalau menurut gue sih. Karena buat gue sebagai laki-laki, istri yang gue pilih, dia harus menjadi ibu gue. Itulah kurang lebih itu kalau gue. Karena pernikahan yang penuh diem-dieman pakai topeng kan malah justru jadi nggak ini. Susah kalau gue sih udah paling gila aja. Jadi Nagita udah tahu sepaling gila-gilanya gue, dia udah tahu. Wejangan berikutnya. Tadi udah ada 2 nih. Ada lagi nggak? Kepada seorang ayah, kepada calon ayah. Calon ayah, anak lu perempuan sih ya? Anak perempuan. Kalau anak perempuan katanya, meskipun anak gue bukan anak perempuan. Anak perempuan, cinta pertamanya adalah bapaknya. Cinta pertama anak perempuan itu bapaknya. Jadi banyak yang bilang anak perempuan akan lebih dekat sama bapaknya. Tapi anak perempuan lebih sensitif dan bisa lebih sakit hati sama bapaknya. Kalau bapaknya apa? Mengecewakan dia? Mengecewakan. Jadi bumerang sekali buat seorang bapak menurut gue. Makanya gue takut banget jadi anak laki-laki. Punya anak perempuan. Karena rata-rata tuh perempuan cinta pertamanya adalah bapaknya. Iya benar. Si bapaknya pasti. Jadi saat bapaknya melakukan sesuatu yang fatal mungkin akan menjadi bumerang. Buat si anak. Wejangan berikutnya. Ada lagi nggak? Apa ya? Lu jadi punya anak perempuan pastinya lu akan lebih menghargai kayaknya. Perempuan. Jadi gini, gua
Dulu cita-cita gue gini, gue pengen punya anak 10 misalnya. Anak 1 sampai 9 laki, anak 10 perempuan gak apa-apa. Atau nggak gue punya anak perempuan nanti setelah umur gue 50. Kenapa sih kok lo kayaknya gak pengen banget ada anak cewek gitu? Takut gue tuh, beneran takut. Gue takut mengecewakan. Ya, gue takut jadi kepala gue udah takut nih. Gue mending punya anak laki-laki. Karena gini ya, ini gue nggak tahu ya bener apa nggak ya. Karena lo kan bergaul ya, lo udah lihat dong cowok-cowok banyak yang geblek-geblek dong. Iya kan, lo udah lihat gitu. Lo punya anak cewek nih, dia 17 tahun nih, udah dewasa. Terus ada cowok main ke rumah, lo pasti kayak ini orang sama ngehenya nggak nih sama gue dulu nih? Pasti. Terus gimana dong? Gua kalau punya anak perempuan, mungkin gua akan pasang chip. GPS, alat sadap, gue tuh sampai jadi gue udah mikirnya segitunya karena guanya dulu bandel gitu. Takut banget, jadi gue paling takut tuh punya anak perempuan. Gue belum siap kalau gue punya anak perempuan, tapi kalau udah dikasih ya. Oke, iya. Tapi kalau istri lo pasti senang punya anak perempuan, bisa dipindahin, bisa didandani. Iya. Oke, wejangan terakhir nih, yang hubungannya sama konten. Berubah nggak? Apa wejangan seorang ayah kepada calon ayah tentang membuat konten ketika sudah ada anak? Oke, ini gue cerita ya. Saat gue punya anak, gue punya Instagram dulu saat kurang lebih si Nagita udah hamil gede. Iya. Jadi saat gue tuh dulu Instagram, reality show yang janji suci apa-apa, gue tuh cuman gini, saat anak gue lahir, saat umur dia 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, gue tuh pengen ada momen-momen kebersamaan selalu. Dan vlog gue tuh, gue yang tadinya playboy brengsek ala Bambam, saat gue udah punya anak tuh nge-vlog apa tuh semuanya anak, tapi kerasanya gini, sekarang anak gue udah 4 tahun. Saat gue cari materinya bener-bener dia dari lahir, dari ini, itu bener-bener ada semua. Gue Rafathar lahir ibaratnya, nggak live waktu keluar dari itunya gigi, enggak. Tapi maksudnya saat anak gue lahir, gue kenapa waktu di live-in, gue mikir cuman, wah nggak apa deh, anak gue turun ke dunia, disambut sama banyak orang, didoain banyak orang. Gue cuma mikir sesimpel itu rezeki buat dia. Dan kalau gue nanti udah tua nanti, atau gue udah nggak ada, jadi anak gue tuh kalau misalnya mau ngeliat tuh ya masih banyak. Jadi banyak momen-momen gue sama dia. Ada dokumentasinya. Itu dokumentasi. Lo bisa nonton bareng. Itu kalau gue punya, kalau kita udah punya anak pasti mikirnya akan lebih ke situ. Oh, tapi ini ada hubungannya dengan lo pengen gak sih sebenarnya ketika, ya ini sorry ya kalau gue ngomongin keluarga lo ya, maksudnya orang tua gitu ya. Pengen gak sih punya dokumentasi itu? Kayak lo lagi di kamar, gue pengen ngeliat gue sama bokap, sama nyokap, seandainya ada gitu. Dulu kan mungkin zaman kita paling cuma ada tuh style foto. Tapi kan lo bayangin aja, saat kita megang satu itu memori foto, kita sama bapak kita, wah itu kan pasti, apalagi kalau saat kita udah jadi bapak gitu loh. Dan ya gue tuh pengennya nanti kalau Rafathar mungkin udah jadi bapak, gue nggak tahu masih ada atau enggak, dia ngeliat foto kecilnya sama gue tuh, wah jadi itu sih sebenarnya yang akan jadi mahal dan tidak ternilai dan buat gue dan keluarga gitu. Siap. Terima kasih Raffi udah ngobrol-ngobrol hari ini ya. Kita juga baru bikin konten, ada 2 loh di channelnya Raffi. Di subscribe aja, ditonton aja, linknya ada di deskripsi. Thank you ya, Vi. Ya, selamat jadi bapak ya. Mantap. Anak perempuan, ya, jagain ya. Ketemu cowok kayak gua. Tapi gua udah baik kok. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.